ATTR tidak diketahui, terus bawahnya itu ada tulisan Android SDK version. Kalau kalian menemukan masalah seperti itu, kalian tinggal hapus saja nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di OMV Project Channel. Kali ini gue mau berbagi tutorial lagi nih. Kita mod aplikasi lagi ya. Cara bagaimana menghapus string iklan di APK ya, atau di aplikasi. Seperti misalnya ya, kita langsung aja ke topik pembahasan aja ya, nggak usah pakai banyak ngomong ya. Biasanya itu yang aplikasi-aplikasi yang banyak iklannya itu ya. Misalnya itu instant save ya. Ini penggunanya banyak ya. Mereka menggunakan ini untuk mendownload video-video atau foto-foto yang ada di Instagram ya. Gue sendiri pun sebenarnya pakai dan perlu aplikasi ini, dan gue sangat terganggu dengan aplikasi ya, dengan iklan yang ngeblok ya. Kalau iklannya cuman dia cuman bar aja sedikit gitu di tengah layar atau di bawah layar itu, gue sih oke-oke aja. Ya misalnya kayak begini, ini udah terinstall APK-nya, aplikasinya. Ya misalnya kayak begini, ketika gue buka aplikasinya Fast Save ini, atau apa namanya, buat download video di Instagram ini. Nah kalau yang di iklan di bawah ini gue masih oke ya, karena kita kan juga perlu ya untuk mendukung para developer aplikasi ya. Mereka buat aplikasi juga nggak gampang ya kan. Tapi yang gue nggak senang itu kadang-kadang dia keluar blok ikannya ya. Misalnya kalau gue aktifin kayak begini, gimana ya misalnya ya, dia. Nah, seperti ini nih, kayak begini nih. Dia ngeblok nih iklannya nih. Udah gitu nggak ada waktu tunggunya, jadi kita harus nungguin nih. Ya kan? Tuh. Ini gimana keluarinnya? Kalau kita back paling bikin, nah ini begini baru. Nah, begitu ya maksud gue ya. Jadi dia ngeblok satu layar ya. Kecuali kalau dia cuma satu di bawah sini aja, ya, atau di atas, atau biasanya ada juga aplikasi yang di tengah-tengah, itu ya gue masih oke ya. Asal dia nggak ngeblok ya, nggak ngeblok layar semuanya iklannya seperti itu. Ya, cara ngilanginnya gimana? Ini bisa berguna, atau tutorial ini bisa digunakan di aplikasi lainnya. Sebagai contoh aja, ini karena banyak juga permintaan yang datang ke gua ya untuk bagaimana cara membuat mod aplikasi yang bebas iklan ya. Jadi sekalian aja gue bikin di video kali ini ya, ikutin terus aja videonya biar kita sama-sama belajar. Oke, jadi seperti biasa ya, kita perlu empty manager ya, perlu empty manager ya untuk mod aplikasi. Kita perlu tools empty manager ya. Sayangnya ya untuk kali ini, untuk tutorial kali ini ya, untuk kita mencari string atau script iklan itu, kita perlu menggunakan akun VIP ya, karena kan di video kemarin udah gue bilang ya, kalau kalian untuk ngemod biasa ya, untuk rubah tampilan, layout atau logo atau icon kayak begitu, kalian nggak perlu tuh menggunakan akun VIP Empty Manager ya. Tapi untuk kali ini kita masuk ke coding tingkat lanjut ya, karena kita akan bersinggungan dengan yang namanya string ya, atau script ya. Jadi kalian perlu menggunakan akun VIP kalau menggunakan Empty Manager ya. Di sini gue kasih apa namanya, solusi ya, solusi. Jika kalian nggak punya akun VIP, kalian bisa menggunakan APK Editor Pro ya. Nanti downloadnya akan gue sediakan di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Kalian bisa nih pakai APK Editor Pro, caranya sama ya. Terus kalau ada yang bilang, bang kenapa lo editnya nggak pakai APK Editor Pro aja, kenapa harus pakai Empty Manager biar gampang tutorialnya? Jadi gini bro, kalau gue pakai APK Editor itu gue nggak biasa sama user interface-nya ya, karena apa namanya ya, selera orang itu kan beda-beda ya. Sebenarnya sih ya, metodenya itu sama aja ya. Kita menggunakan APK Editor Pro atau kita menggunakan Empty Manager itu sama aja. Cuman user interface-nya itu dia kurang ya kalau menurut gue. Udah gitu kalau kita mau buka string misalnya nih ya, kalau misalnya nih, misalnya gue mau buka inilah misalnya ya gitu ya. Terus kita full edit ya, all files kita pilih. Ini sudah di page ya. Nah, tadi tuh toolsnya kan kelihatan ya. Nah, ini kan ada begini ya. Kita pilih yang tengah ya, file. Tuh,
ini dia lama tuh ya. Kalau pakai APK Editor Pro itu satu malesnya itu dia lama gitu loadingnya, nggak secepat pakai MT Manager. Terus untuk class deck nih ya, kalau gua mau buka class deck, ketika gue tap nih class decknya, dia minta aplikasi pihak ketiga tuh, ya kan? Jadi sama aja gue balik lagi ke MT juga jadinya, ya. Kalau pakai MT Manager kan jadinya langsung ya semuanya include jadi satu di dalam satu APK ini. Jadi gue nggak perlu ribet-ribet lagi, ya. Untuk kali ini kita kan mau apa namanya edit string XML-nya ya. Jadi kalian nggak bakal bongkar ini nih, nggak bakal bongkar class deck, ya. Nanti gue contohin aja caranya satu-satu, ya. Ini kita close aja ya. Jadi begitu ya alasan gue kenapa gue nggak pakai APK Editor Pro. Tapi intinya sama ya. Nanti sama deh, gue contohin aja ya. Ini kita seperti biasa masuk ke MT Manager. Terus ini kan masih terinstall nih. Ya ini dari download dari Play Store, kita ekstrak dulu. Ya kan kalau di APK Editor Pro kan nggak ada tuh menu ekstrak. Tapi kalau di MT Manager ada menu ekstrak APK. Ya kita ekstrak dulu. Makanya gue suka pakai MT Manager itu karena ya dia banyak fiturnya. Nggak kayak aplikasi-aplikasi yang lain. Nah ini dia fast step ya. Jadi kita tinggal tap aja. Terus ekstrak APK, oke, dia sudah terekstrak. Terus kita tinggal back, biasanya dia tersimpan di foldernya empty sendiri ya di APK. Nah, jadi gitu. Ini kita masuk juga sama seperti biasa, layout kiri, layout kanan itu buat bahan, layout kiri itu buat modnya ya. Jadi kita bikin dua layout. Ini kita salin ke project ya. Jadi ini buat file original, ini buat file modnya. Biasakan seperti itu ya kalau mau mod-mod aplikasi ya. Terus kita masuk ke Android Manifest XML ya, kita masuk ke Android Manifest ya, kita decompile. Oh iya, jadi kalian harus login ya ketika kalian mau edit XML atau file XML itu, kalian perlu login ya, nggak perlu pakai akun VIP, jadi login aja. Cuman kalau nggak pakai akun VIP itu string iklannya itu nggak muncul ya. Gue udah tes pakai akun free ya, dia nggak muncul nih stringnya nih, string apa namanya iklannya. Tapi kalau ketika kita masuk pakai akun VIP, dia baru muncul nih stringnya. Makanya kalian harus pakai APK Editor Pro ya. Jadi seperti ini. Kalau di APK Editor Pro kayak begini ya, masuk ke APK Editor Pro, terus pilih APK. Tadi kan gue naruhnya di empty ya, di internal, emulate, terus MT2 project. Nah ini dia, kita pilih full edit ya, full edit paling atas, terus pilih yang all file. Oke, dia loading, kita tunggu aja. Nah terus kita pilih opsi yang tengah, file. Oke, kita nggak perlu bongkar class deck ya, kita perlunya bongkar Android Manifest XML. Ini kita tap aja. Nah ini dia akan keluar nih, sama ya, tuh sama ya. Kalau yang ini gelap, mata gua nggak ada burem nih soalnya nih. Kalau gelap kayak begini, mending kita cari yang terang aja ya. Terus di sini kita cari ini, gua udah tulis namanya. Ini tagnya ya, tag string yang menjalankan iklannya ya. Jadi kalian catat aja. Untuk semua aplikasi itu sama ya, cuma metodenya mungkin berbeda-beda. Nanti di next video akan gue bahas juga untuk bypass iklan dengan menggunakan dengan bypass di class deck ya. Di class deck ini kan kita mainnya di Android Manifest ya. Nanti next video insya Allah kalau sempat gue buatin, kita bongkar class deck ya. com.google.android.gms.add ya. Jadi begini, nanti kita tinggal pilih nih selanjutnya tinggal pilih. Nah ini kan kita ketemu nih satu tag ya, atau satu string, cuman fragmentnya itu dia di metadata. Ini dia metadata, ini bukan yang kita cari ya. Metadata ini bukan yang kita cari, kita carinya tag yang activity ya, fragment activity. Berarti kita masih cari ya, kita tap lagi opsi selanjutnya. Nah ini dia, aduh nggak jauh ya, dari atas ke bawah gue nggak ngeliat soalnya nih ya. Ini dia tagnya, tag activity ya, atau fragment activity. Terus ini dia stringnya com.google.android.gms.add ya. Kalau di editor pro ini sama ya, sama. Jadi kita ini disalin aja deh, salin, terus kita tempel di sini. Nah ini kita ini nih kaca pembesar di bawah, kita cari. Nah ini dia. Oh ini kan metadata nih ya, ini kita kecilin dulu deh.
Tadi di bawahnya kan ya. Nah, ini nih activity. Ya. Ini kalian hapus nih. Ini kalian hapus dari activity ini sampai ke ini nih, tagar lebih kecil. Ya, ini kalian hapus nih, kalian potong. Ya, hapus. Terus ini dirapihin. Nah, seperti ini. Ya, terus di save-nya mana ini? Save begini, tinggal kita save ya. Terus keluar. Nah, kayak begitu. Caranya gampang, tinggal begitu aja. Kalau di MT Manager, dia ada permasalahan nih di apa namanya seperti biasa ya, kayak kemarin di Android SDK ya. Karena yang benernya itu seperti itu ya. Jadi ya build Gradle-nya itu dia jalan ya. Kalau kita apa namanya build-nya itu menggunakan MT Manager. Tapi nggak nggak salah juga kalau kalian nanti editnya pakai APK Editor Pro ya, karena di sini pun juga jalan ya, cuman terlalu simple, jadi kita nggak belajar ya untuk mengatasi masalah-masalahnya ya, mengatasi masalah-masalah ketika kita mod aplikasi ya. Oke, nanti untuk MT Manager kita seperti tadi ya, sama ya, ini kita hapus tag activity-nya sama sampai ke tagar lebih kecil ya, tagar nilai lebih kecil, ini kita potong aja. Oke, udah kayak begini baru kita compile. Nah ini, oh ini save, compile. Oke, nah ini kan biasanya ini kan langsung bisa nih ya. Biasanya itu di beberapa aplikasi dia itu gagal compile nih, kayak kemarin ya. ATTR tidak diketahui, terus bawahnya itu ada tulisan Android SDK version. Kalau kalian menemukan masalah seperti itu, kalian tinggal hapus saja nih. Sebentar. Nah, ini dia. Ini kalian tinggal hapus nih. Android app component factory untuk beberapa aplikasi ya. Sekali lagi gue bilang, untuk beberapa aplikasi jika kalian mau bypass iklannya, kalau kalian menemukan masalah gagal compile, ini kalian hapus nih. Android app component factory-nya itu kalian hapus sampai ke true. Ini kalian hapus, potong aja. Nah, ini gue contohin aja ya, walaupun aplikasi ini dia nggak gagal ya ketika compile-nya, tapi gue contohin aja. Terus kalian pilih deklarasi nilai lebih kecil. Pilih deklarasi nilai lebih kecil seperti ini. Ya, tuh. Ya, seperti ini. Lalu Android compile SDK versionnya kalian hapus. Sampai bawah. Nah, nih, sampai ke compile SDK version code name. Ini kalian hapus juga. Oke, sudah semuanya? Belum. Belum. Ini kalian hapus. Terus, oke. Nah, baru di save. Compile. Nah, berhasil kan? Ya, jika kalian menemukan masalah seperti itu, nanti caranya kayak gitu ya. Yang udah tadi gue contohin, baru kita keluar dan kita okein aja, kita save. Nah, baru kita sign APK-nya, sign APK. Ya, kita sign aja. Ya, ini udah jadi ya yang di sign ya. Seperti biasa ya, sebelum install aplikasi ya, kalau HP-nya belum di root, kita perlu sign signature-nya dulu ya. Ya, ini tinggal kita install aja. Oh, ini bentrok ya dengan aplikasi yang pertama ya, ini dia bentrok, jadi aplikasi originalnya kita uninstall dulu. Ya, baru kita install yang sign. Oke, kita install. Kita izinkan. Ya, dia udah terpasang, udah terinstall. Langsung kita buka aja aplikasinya. Oke, kita lihat apakah berjalan. Nah, hilang ya. Tadi kan ada ya di bawah ini iklannya. Ya, sekarang dia sudah nggak ada. Terus kalau misalnya ini udah gue hidupin, terus kalau gue mau keluar, dia udah nggak ada iklannya. Ya, iklan bloknya ya. Tadi ada kan tuh iklan bloknya tuh, yang semua layar. Terus gue masuk lagi. Ya, udah nggak ada. Kita keluar lagi. Coba kita hapus recent, terus masuk lagi. Ya, oke lah, fix. Iklannya sudah berhasil kita
bypass ya. Oh, udah nggak masang nol. Kita keluar masuk pun dia nggak nongol iklan blognya ya. Oke, jadi begitu ya untuk tutorial kali ini. Sekali lagi gua katakan ya di sini kita perlu support developer-developer di luar sana ya, karena membuat APK itu sebenarnya nggak gampang ya, susah dan perlu waktu yang lama ya. Jadi bijak dalam melakukan hal-hal seperti ini ya. Di forum ini ya atau di channel ini gue hanya berbagi tutorial aja ya. Kita biar sama-sama belajar dan biar sama-sama tahu caranya kayak gimana. Untuk prakteknya itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Ya, gue cuman berpesan bahwa selalu dukung developer-developer Android di luar sana. Ya, oke, begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Ya, dukung terus OMV Project agar gue selalu bersemangat berbagi tutorial dan aplikasi menarik kepada kalian semua. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.